Besi tua sudah kosong dan sepertinya sudah agak lama tidak ada bekas-bekas kegiatan tukang rongsok. Apa yang terjadi, teman-teman? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman di channel Tukang Rongsok, channel yang membahas tentang kegiatan atau keseharian tukang rongsok dan juga motivasi bagi para pekerja rongsok agar tetap semangat dalam melaksanakan pekerjaannya sehari-hari. Nah, kali ini ada sedikit teman-teman, sedikit ujian lah gitu. Jadi mungkin ini bisa juga terjadi pada pekerja-pekerja rongsok lain. Kendala sampai kegiatan rongsoknya itu terhenti gitu. Jadi di sini saya akan bercerita tentang pengalamanku yang menyebabkan kerjaan rongsok ini terhenti. Ada faktor ada faktor eksternal, ada faktor juga internal gitulah. Nah, ini yang saya bahas faktor eksternal dulu ya teman-teman. Yang menyebabkan kegiatan rongsok ini berhenti biasanya itu karena kendaraan. Jadi kendaraannya rusak teman-teman. Ini sudah berlangsung sudah mungkin sekitar 1 minggu lah. Karena mobil tua jadi alatnya juga agak susah dicari. Makanya kegiatan ngerongsoknya itu berhenti sejenak, vakum sejenak lah gitu. Itu menjadi faktor, termasuk faktor utama lah di bidang eksternal itu yang menyebabkan kegiatan rongsok kita itu terhenti. Dan ini cukup beresiko kalau lama teman-teman, kalau lama terhenti, karena ya seperti itulah namanya kerjaan itu. Yang bagus kan yang rutin, bukan yang berhenti seperti ini. Jadi teman-teman kalau dapat halangan kendaraannya rusak ya sebisa mungkin cepat diperbaiki, karena kendaraan itu juga seperti kita ya teman-teman. Kalau orangnya lagi berhalangan ya nggak bisa cari, kalau kendaraannya berhalangan juga seperti rusak atau seperti apalah ya nggak bisa nyari rongsokan juga gitu. Kemudian faktor internalnya teman-teman ya atau faktor dari diri kita sendiri. Ya tahu sendirilah teman-teman, kalau kendaraan kita rusak itu masuk bengkel, mesinnya atau alatnya gitulah. Ya nanti jelas kita akan beli alat, itu mengurangi belanja kita untuk beli rongsokan, maksudnya mengurangi modal kita lah. Bayar bengkelnya juga lumayan mengurangi modal kita. Ditambah lagi waktu kita teman-teman. Jadi waktu kita itu menjadi tidak terpakai karena sibuk ngurusi bengkel. Jadi mondar-mandir ke bengkel, tidak bekerja. Setiap hari pengeluaran, beli alat, beli ini, beli alat itu, dan nanti kalau sudah jadi juga ongkos bengkelnya. Jadi itu otomatis mengurangi dana yang seharusnya untuk mencari rongsokan itu menjadi terkuras, karena untuk menanggulangi kendala faktor eksternal tadi teman-teman, yaitu kendaraannya rusak. Nah ini juga bisa menyebabkan kegiatan rongsok kita itu terganggu, akhirnya terhenti gitulah teman-teman. Mungkin teman-teman juga ada yang mengalami hal seperti itu ya, maksudnya nggak bisa nyari rongsok karena kendaraannya rusak dan modalnya justru terkuras untuk memperbaiki kendaraannya, terkuras ke bengkel dan ke suku cadang gitu ya. Sabar sajalah teman-teman, namanya kerjaan ya pastilah ada ujiannya, ada resikonya gitu. Tapi biarpun kendaraan rusak,
kalau kita memang sudah menetap di, istilahnya usaha kita sudah menetap di suatu desa atau suatu tempat lah gitu teman-teman ya, itu kan kita sudah dikenal orang, maksudnya mungkin sudah lama kita nggak muncul atau nggak lewat di nyari rongsok, itu ada orang yang datang, biasanya ya nawarin besi atau bawakan besi dan dijual di rumah. Nah seperti ini teman-teman, ini besi saya nggak nyari tapi orang datang ke rumah nawarin gitu ya, cukup lumayan sih karena ini besi bangunan atau besi beton, besi bongkaran teman-teman ya, masih bisa dipakai ya, sehingga kita jualnya nanti nggak jual kiloan seperti barang rongsokan lainnya, kita jualnya masih jual material. Nah itulah untungnya teman-teman kalau kita sudah menetap usaha kita lah, jadi dikenal sama orang yang kita biasa lewat di kampungnya, dan dikenal orang juga yang biasa lewat di depan rumah kita, jadi dia tahunya usaha kita membeli rongsokan ya, otomatis kalau dia punya rongsokan dan kita sudah lama nggak lewat di kampungnya ya mampir nawarin besi atau bawakan besi. Biasa juga ada yang mampir mencari barang yang masih bisa dipakai, maksudnya mencari barang copotan atau juga mencari besi-besi seperti besi bangunan seperti ini ya teman-teman. Biasanya ini sudah ada berapa orang yang mau beli dan saya rasa ini sudah habis atau bahkan mungkin kurang, cuman orangnya belum datang milih, mungkin waktunya belum sempat untuk milih-milih. Jadi ini saya timbangnya biasanya antara 5.000 sampai 7.000 rupiah per kilo ya teman-teman. Jadi kalau besi biasa yang rongsokan itu harga sekarang di pengepul itu hanya sekitar 3.200-an. Jadi kalau besi yang material begini yang masih bisa dipakai itu bisa kita jual harganya kalau jenis ini ya mungkin 5.000 sampai 7.000-an per kilogram. Beda lagi dengan besi-besi siku atau apa ya, itu biasanya lebih mahal lagi, atau besi plat gitu teman-teman. Jadi termasuk membantu memulihkan keuangan yang sempat kocar-kacir gara-gara kendaraannya rusak ya teman-teman. Jadi tetap sabar saja, istilahnya ujian itu dilalui, dihadapi gitulah, bukan diratapi gitu. Selain besi-besi material seperti besi beton teman-teman ya, ada juga semacam barang copotan begini seperti pelek gerobak sorong dan pelek motor. Ini masih bagus semua, cuma mungkin orangnya sudah bosan dan di rumahnya juga pun nggak dipakai, akhirnya dijual. Jadi ini biasanya kalau peleknya saja nggak pakai ban gitu saya jualnya 50.000 ya teman-teman. Kalau untuk pelek motor seperti ini, tapi karena ini ada bannya ya mungkin sekitar antara 70 sampai 100.000 lah. Sedangkan pelek gerobak begitu sama bannya itu biasa saya jualnya antara 30-an ribu lah. Padahal ini kalau ditimbang ya, kalau pelek gerobak itu biasa cuma 1 kilo atau lebih sedikit, dan pelek motor itu kalau diuangkan ya paling nggak sampai 50.000 kalau ditimbang berupa seperti barang rongsok gitulah teman-teman. Nah jadi seperti itulah teman-teman faktor yang menyebabkan kegiatan kerjaan rongsok kita, maksudnya keliling cari rongsokan itu biasanya terganggu, atau usaha rongsokan kita itu terganggu. Itu karena ya faktor dari luar bisa, faktor dari dalam bisa. Akhirnya ya yang harus kita lakukan ya tetap fokus pada masalah lah, maksudnya fokus pada solusi masalah. Kalau masalahnya di kendaraan yang rusak ya bagaimana supaya kendaraannya bisa bagus kembali gitu ya. Kalau masalahnya di faktor internal karena modal kita terkuras akibat pemakaian seharian kebutuhan hidup ya,
kita bagaimana caranya supaya modal itu bisa kita pulihkan kembali. Jadi mungkin itu saja yang saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman yang sudah menyaksikan, dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.